Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Baiklah anak-anak, seperti biasa, jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran kedua. Sekarang duduklah dengan sikap duduk yang baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu, letakkan bukumu di atas meja dan peganglah pensilmu dengan benar. Anak-anak, bolehkah kamu membuka buku paket kamu pada halaman 156 sampai halaman 170. Bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Anak-anak, kita sering melihat di berita, bahkan juga kita mungkin pernah mengalami yang namanya bencana alam. Bencana alam ada dua. Yang pertama, bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam sendiri. Contohnya adalah seperti gempa bumi, angin topan, tsunami ya. Akan tetapi ada juga bencana alam yang ditimbulkan oleh ulah atau perbuatan manusia sendiri. Misalnya banjir, tanah longsor. Nah, kenapa bisa terjadi banjir? Itu karena membuang sampah sembarangan bisa terjadi ya, atau menebang pohon sembarangan. Makanya bisa terjadi tanah longsor. Nah, anak-anak, biasanya bencana alam ini ya sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio, berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Bacalah teks berikut ini. Nah, perhatikan ya. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi di balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Anak-anak, bencana alam ini ya sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Rumah-rumah bisa roboh, atapnya bisa terbang terbawa angin, dan tidak banyak juga yang meninggal ya. Bisa tertimpa pohon, bahkan bisa terbawa arus ketika terjadi banjir. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu berita yang baru-baru terjadi bahwa di NTT atau di Nusa Tenggara Timur terjadi bencana alam ya? Ada banjir yang besar, angin topan ya, banyak orang meninggal, rumah hancur ya, dan banyak yang kehilangan harta benda. Nah, ini ketika terjadi maka kita bisa melakukan atau memberikan bantuan terhadap teman kita, seperti yang terjadi di desa Sukamaju ya. Dikatakan bahwa angin topan atau angin puting beliung melanda desa Sukamaju. Nah, angin topan ini merobohkan rumah, membuat atap rumah terbang, dan
terpaksa anak-anak, penduduk atau warga mengungsi ke balai desa karena rumah mereka sudah hancur. Nah, di sana mereka mendapatkan selimut, ya, mereka mendapatkan sumbangan makanan. Bahkan juga ada tempat untuk menginap sementara seperti tenda. Mereka mendirikan tenda, ya. Kita juga bisa melakukan hal yang sama, membantu orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang terkena bencana alam, ya, atau mengalami bencana alam. Apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju? Di bacaan tadi, apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju yaitu Desa Sukamaju, ya, dilanda oleh angin topan. Mengapa mereka berterima kasih? Karena mereka sudah menerima bantuan tenda untuk tidur, juga mendapatkan selimut dan bantuan makanan, ya. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Mereka menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa Desa Sukamaju. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Iya, saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu akan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja ya anak-anak. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Nah, oleh karena itu, mari menolong orang yang terkena bencana alam. Bermain sambil membuat ungkapan. Terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Semua orang sudah pernah mengalami kesusahan. Apakah yang menolongmu atau siapakah yang menolongmu? Nah, masih ingat ya, siapa yang menolongmu bisa orang tua, bisa kakak, adik, dan teman ya. Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolongmu? Kita mengungkapkan terima kasih. Dayu mengajak teman-teman untuk bermain peran ya, bermain jika saya beri petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Nah, bermain peran bisa dilakukan seperti ini. Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka apa? Saya akan berkata terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka kakiku ya. Jika ada orang yang membantu anak-anak semuanya, jangan lupa mengucapkan kata terima kasih. Dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu. Sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Makanan ya.
Kamu bisa mengucapkan kalimat terima kasih berdasarkan kata-kata ini. Ya, yang pertama makanan. Nah, anak-anak, sebagai contoh yang pertama, kita akan membuat kalimat terima kasih ya dari kata-kata makanan. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan saya makanan. Atau terima kasih ya, kamu sudah menyumbangkan makanan untuk korban bencana alam ya. Bisa seperti itu. Nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 kamu bisa kerjakan sendiri. Perhatikan percakapan berikut. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana alam? Saya mau membantu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluargamu? Ibu percaya bahwa kamu pernah bekerja sama bersama dengan anggota keluargamu. Mengapa kita perlu bekerja sama? Supaya pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Dan selain itu, pekerjaan bisa cepat selesai ya. Apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ya, pengalaman pasti sangat menyenangkan. Dari hal yang kita tidak bisa menjadi bisa. Dari hal yang kita tidak tahu menjadi tahu ya. Ceritakan di depan teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Cerita pengalamanku. Sore hari, Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah, pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam ya. Udin dan teman-teman mereka akan membuat satu kreasi dari tanah liat. Nah, anak-anak, bagaimana cara membuat kreasi dari tanah liat? Nah, perhatikan buku paket kamu halaman 165. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran, ya, seperti pada gambar. Basahi tangan dengan air. Ambil segenggam tanah liat. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Buat bentuk yang kamu inginkan. Jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, anak-anak, tanah liat kita bisa buat menjadi benda yang kita inginkan. Misalnya membuat tanah liat, membuat pot dari tanah liat ya. Bisa seperti pada gambar yang kamu lihat di buku paket kamu ya. Namun ya, untuk membuat kreasi dari tanah liat, maka kamu perlu menyiapkan tanah liatnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau kamu tidak memiliki tanah liat, kamu juga bisa membuat kreasi dari plastisin atau lilin mainan ya. Berkreasi dari tanah liat, sudahkah kamu mengamati cara berkreasi dari tanah liat? Mari mencoba membuat bentuk dari tanah liat. Nah, dari tanah liat ini kita bisa membuat berbagai bentuk benda. Misalnya asbak, pot bunga, ya, piring, dan lain sebagainya ya. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Nah, ikutilah langkah-langkah membentuk tanah liat. Cobalah sampai berhasil ya. Ini caranya membuat
atau langkah-langkah membuat tanah liat ya. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Tanah liatnya diapain? Ya, perhatikan 1 sampai 6 ya. Aktivitas air atau kegiatan yang bisa kita lakukan di air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam. Menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air. Nah, anak-anak, Ibu yakin bahwa kamu pasti semuanya senang ketika bermain air ya. Nah, nanti bisa bermain air ketika pandemik sudah selesai ya. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas mereka membaca berita. Berita tentang bencana banjir. Bacalah berita tentang bencana banjir di bawah ini. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup, penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong lengkap dengan obat-obatan ya. Ini juga adalah bencana alam ya. Bencana alam yaitu banjir. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama, buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks tersebut. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Nah, anak-anak perhatikan ya. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, itu adalah kalimat terima kasih ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sudah sampaikan kamu semuanya mengerti ya. Tetap semangat belajar. Ingat, rajin pangkal pandai. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat anak-anak.